Berarti sepenting apa orang-orang kita tuh buat nyari ilmu tuh sampai ke luar negeri maksudnya tuh? Membangun Indonesia nggak harus dari Indonesia nggak sih? Asik. Jadi menurut lo mending kerja di sini apa di luar? Tergantung. Oh, ya. Halo guys. Hai. Kok manis banget sih? Tahu. Ada apa Rin hari ini? Hari ini gue memperkenalkan teman-teman gue profesional. Teman-teman lo profesional. Ya. Jadi kan sebelum-sebelumnya kan kita selalu kedatangannya kayak content creator, Iya. entertainer, musician gitu kan. Udah lama nih kita nggak sama pekerja kantoran gitu. Sudut pandang mereka. Sudut pandang teman-teman yang mungkin lagi kena efisiensi anggaran dan lain-lainnya. Emang berani ngomong mereka? Ya nggak tahu. Oh, Coba ya. kita tanya ya. Welcome. Halo. Oke, mungkin satu-satu bisa kenalin diri dulu kali ya. Kenalin namanya guys. Oke. Ya. Oke, halo semua. Sorry agak nervous. Nama gue Bram. Saat ini gue kerja di Pondok Indah, kalau kantornya. Kantor saya bergerak di bidang instrumentasi. Instrumentasi apa? Listrik ya? Alat untuk monitor polusi udara. Oh berarti Iya. electrical juga nyambung? Electrical ada elektrikalnya, tapi yang arus lemah. PLC ya? Pakai PLC nggak? Enggak. Oh, gua harus ngobrol sama dia sih. Oh, Gua mau jualan. Oh, lo yang jualan nih. Jadi ya ini perusahaan Perancis sebenarnya. Perusahaan Perancis, terus pabriknya ada di Perancis, ada di Jerman, ada di UK, ada di US, ada di India. Kok Indonesia nggak ada sih pabriknya? Nggak apa-apa nanti kita bip aja. Boleh disebut. Nggak apa-apa. Envia.global. Oh, tahu gua. Tahu? Tahu. Oh iya. Tahu, gua tuh mainnya di area itu. Nanti kita ngobrol ya. Oh siap. Oke, saling silang. Iya. Perlu di sensor nggak kan? Enggak usah. Udah. Oh, boleh. Dia ini juga ini anak Semarang. Anak Semarang namanya bukan? Enggak dong. Enggak. Cah Semarang aja. Cah Semarang. Asli Semarang. Iya. Oh, bini gua orang Semarang. Oh iya. Iya. Saling silang lagi nih. Iya. Bininya bukan orang Bali. Bali sama Semarang kan. Oh. Oke. Satu orang. Campuran. Semarang. Semarang. Orang Kendal. Oh Kendal, saya ngalian. Nah, Kalau dari lo. Kendal berarti maju dikit belokan Iya. Jakarta. Kali ini gue nggak tahu ya. Jujur gue nggak tahu. Gue taunya Semarang, Kendal, Weleri ya. Weleri. Iya, Weleri. Daerah pemilihan Dapil. Oh alah. Semarang, Jawa Tengah. Ya, dia terus kuliahnya juga di ITB ya. Iya, satu di ITB dapat beasiswa ke Tahun? Aussie. 2009 masuknya. Sama dong kita. Iya, Ya serius? kita bertiga. Gue Angkatan. 2009 ITB. ITB, gue Institut Teknologi Buah Batu tapi. Telkom ya. Sama di Bandung. Iya. Oh, oke. Jurusan elektro. Bukan, meteorologi. Oh, oke. Ya Betul. makanya instrumennya spesifik ke polusi udara. Oh, iya. Iya. Weather station gitu main gak sih? Weather station, main banget. Itu yang gue pasang di IKN, bro. Wih. Oh serius mas? Serius. Wow. Semua, nggak semua, beberapa gedung di IKN tuh gue yang pasang. Wih, Wih. boleh lah Langsung. ini harus. Jamnya berapa? Jamnya? Beneran. Di atas gedung kan, weather station gedung ya, kan. iya, Connect ke weather TV kan. Bisa. Iya. Hey. Hei, lapor SPT jangan lupa. Hei. Oke. Apa lagi? S2 terus dia juga ada S2 di Iya, tadi di UNSW Sydney. Sama 2015. Oh, juga sama, iya. Iya. Sini tapi. Di LPDP ya? LPDP. Oh, gua enggak. ini Nggak mampu otak saya. enggak. Enggak, belum nyoba mungkin. Ya, Mas. belum nyoba. Nggak berani nyoba sih. Oke. Oke. Handar. Handar. Halo, gue Handar. Sekarang bekerja di bidang IT sebagai data scientist. Backgroundnya dulu S1 ilmu komputer di UI, adik kelasnya Arini. Oh. Terus S2 di Swedia di KTH Stockholm. Computer Science juga. Jipet. Langsung nggak ngomong apa-apa. Udah bingung. Pendidikan gua kayaknya di sini paling rendah ya. Enggak, kita sama. Gue yang paling rendah.
Tapi kan dia mau berangkat. Oh, udah. Iya, Bener insya Mau Allah. berangkat. Iya mantap. Jauh banget lagi. Enggak, jauhan dia dong. Jauhan lu lah. Hah, iya ya? Iya, jauhan lu. Swedia, lu Amerika Amerika. kemana sih? Oh Amerika. Amerika. Tergantung Belum pernah lewat- sih ke sana saya dua-duanya, jadi mohon maaf. Tergantung lewat mana kan. Mana ya? UI Fasilkom. UI Fasilkom Angkatan? 2011. Oh. Oh, kita ketemu harusnya. Lah, Kayak emang lu kalian komdis nggak gue ya? kenal? Lo komdis kan? Iya, gue Iya, komdis. itu komdis gue. Lo tau komdis gak? Komisi disiplin. Komisi disiplin. Padahal gue gak ada disiplin-disiplinnya. Ospek kan? Ospek. Yang bagian marah-marah lah. Tapi gue gak marah-marah kan? Iya, ada yang lain yang bagian Iya. marah-marah. Gue tuh banyak kenal anak Fasilkom UI 2009. Oh iya. Iya. Nanti ya off cam. Salah satunya temen dia dan temen mutualan kita sih. Yang mana nih? Hah? Ya udah. Oke, terus Oke, jadi basically tuh gue ngajak mereka berdua nih, salah satunya juga mau nanya sih, kan mereka kan kuliah tuh jauh-jauh banget ya S2-nya. iya, mau cari apa sih sebenarnya gitu? Iya. Apa pendidikan kita emang nggak bagus di sini gitu? Iya. Oke, ini nggak ada di topiknya, tapi boleh dibahas. Terus? Iya, kayak kenapa sih lo mau kuliah jauh-jauh banget gitu kan? Kayak, dan berapa tahun ya? Gue 2. Oh, lu 2 tahun? Sama 2 tahun. Sama 2 tahun juga. Nah itu apa sih motivasinya gitu? Motivasinya sebenarnya karena di bidang gue di machine learning itu pada waktu itu lagi mulai emerging kan di Indonesia dan di seluruh dunia, dan gue ngerasa kayak gue butuh untuk belajar lagi nih untuk bisa nge-boost karir lah istilahnya seperti itu. Dan kenapa di Swedia awalnya tuh daftar juga ke beberapa di UK, kayak sempat dapat juga di Edinburgh. Cuma mikirnya kayaknya kalau di negara-negara yang umum buat orang Indonesia, kayaknya ketemunya orang Indonesia lagi. Jadi coba milih negara yang kayaknya orang Indonesia nggak banyak deh. Dan satu Swedia, dan satu udah konsultasi juga sih sama profesor di kampus buat kira-kira oke nggak di sini, dan ya ngelihat riset-riset di sana dan ketahuan kalau Swedia itu kolaborasi antara industri, akademia, dan pemerintah tuh erat banget lah. Kayak mereka punya istilah triple helix gitu. Jadi even lo belajar di kampus yang theoretical banget, lo akses ke industri itu juga dekat karena mereka sering bikin acara-acara di kampus, terus bikin acara-acara startup baru untuk nyari rekrutmen itu ke kampus juga banyak. Dan buat master thesisnya pun kebanyakan emang ngambil topik-topik dari perusahaan-perusahaan di sana, kayak misalnya Spotify atau King tuh yang bikin Candy Crush. Oh, itu dari Swedia? Dari Swedia. Oh, gue baru tahu. Electrolux ya gitu lah. Sebenarnya banyak lah ternyata company-company yang kita nggak tahu nih, ternyata itu company Swedia, dan mereka riset mungkin khususnya di bidang machine learning dan AI ini risetnya juga kencang banget. For example, H&M. H&M itu head of AI-nya adalah profesor di KTH itu. Jadi bahkan buat tugas kuliah pun ada juga yang dari H&M gitu loh. Jadi ya jadi pengalaman yang menarik banget lah, bisa belajar nggak cuma theoretical di kampus tapi juga ada exposure ke company-company-nya. Kalau boleh tahu di sana tuh ada kayak by riset atau enggak gitu nggak sih? Atau semuanya by riset? Kalau S2-nya sih by course semua sih. By course. Kalau yang by riset S3, tapi di sana S3 tuh dianggapnya sebagai employment, jadi lo digaji, dibayar di situ. Dan harus ngajar juga sih. Oh gitu. Jadi nggak perlu, kalau mau S3 di sana nggak perlu beasiswa. Karena dibayar. Swedia tuh ini kan? IKEA ya? Bukan? IKEA. Swedia. Famous. Gue Gue tahu. bukan film kan ya IKEA. Enggak IKEA. Soalnya ada menu di restorannya bakso. Oh iya, bahasa Swedia. Bakso Swedia. Cetek banget pengetahuannya aja. Gue pikir karena lo kontraktor banget gitu. Enggak. Swedia tuh kayak apa yang depan mata ya? Yang sehari-hari kayaknya IKEA. IKEA apa IKEA sih bacanya? IKEA. IKEA. Banyak IKEA. Itu dari daging apa ya bahasanya? Kalau di sana campur ini sih Pork. sapi babi gitu. Oh, oke. Kalau di Indonesia ada disesuaikan lah. Tapi emang di sana orang makan bakso kayak gitu? Iya, emang orang makan di sini. Emang makanan nasional sana sih. Jadi jadi di Stockholm tuh ada satu restoran namanya Meatball for the People. Biasanya kalau teman gue datang ke Stockholm, gue ngajak makan ke sana karena ya lo bisa nyobain
bakso Swedia yang dagingnya ya macam-macam lah, lu bisa dari daging mus, ayam, yang vegan juga ada, sapi, beruang juga ada. Wow. Bro. Beruang dimakan. Ya mereka ada, gue juga gak ngerti sih. Lo nyobain nggak? Enggak. Nggak sampai sama telan ya? sekali nggak pernah. Gue nyobain ya yang biasa aja lah, nggak berani yang ekstrim. Tapi beruang nggak apa-apa kan dimakan? Maksudnya Kayaknya nggak boleh. halal Kayaknya ya, nggak haram? boleh deh, karena Nggak. dia bertaring kan. Oh iya. Ada kriterianya. Kayak gue cuma tahu babi doang gitu yang nggak boleh. Tapi di sana emang nggak pakai kuah bakso. Enggak, emang pakai saus lingonberry gitu loh, yang si manis-manis itu, si apa sih yang warna Ya, coklat, itulah gua lupa pokoknya. lah, itulah pokoknya. Yang enaknya itu. Tapi menurut lo sebagai orang Indonesia enakan bakso sini apa sana? Enakan bakso sini. Iya. Tapi kenapa orang ngantri ya di IKEA ya? Ya nggak ada pilihan. Penasaran nggak Penasaran sih? aja sih Iya, kayaknya ya. penasaran. Nggak ada pilihan juga sih. Jadi bahas bakso. Oke, Bram. Oke. Makanya gue agak beda nih dari Handar. Gue tuh sebenarnya nggak niatan mau S2 di awal. Bisa gitu, nggak niat aja sampai Australia. Terpaksa mungkin. Enggak, bukan terpaksa juga. Karena tadi kan aku cerita ya, aku ke Pare kan, ke Kediri buat nikat. Oh, di awal tadi di kita awal. cerita. Iya, Pare tadi kita tuh- udah podcast duluan. Pare itu Pulau Pare bukannya? Bukan di Kediri, ada daerah namanya Pare. Yang tempat les bahasa Inggris bukannya? Iya, betul. Kampung Inggris. Iya, kampung Inggris, Iya, tahu. kampung Inggris. Gue pernah hampir ke sana dulu. Gue ke sana, Bang. 2 bulan gue di sana. Oh, terus? Itu benar-benar nginep di situ. Nginep. Ya stay. Ada kayak Stay asramanya gitu. sebulan, habis itu balik dulu bentar, habis itu sebulan lagi. Gue udah daftar, udah hampir ke sana. Lu. Iya. Apa yang mau? Pas transisi, mau belajar. Ada banyak tempat kursus kan. Iya, ke kampung Inggris. Nama tempatnya, Pak. Kalau aku dulu di tes English School. Nah, enggak, pokoknya gue udah sampai hamin seminggu, 7 hari. Kata temen gue, kita ke Bali aja lah. Serius, gue tuh udah packing, udah mau stay di sana. Nanti cari di sana katanya. Lu mau jago nggak bahasa Inggris? Kita ke sana. Baru lulus kan? Ayo, gue bilang gas. Kampung Inggris, pokoknya keluar dari situ lu jago deh bahasa Inggris. Oke, gue bilang. Terus adalah temen gue, ini kita ke Bali. Bisa juga bahasa Inggris kan? Kan banyak bule kan? Ya udah, gue ke Bali akhirnya tuh 1,5 bulan. Ya sama hasilnya bahasa Inggrisnya kayaknya. Enggak deh kayaknya. Ya udah, terus terus. Jadi ke kampung Inggris itu cuman buat mau ningkatin skill bahasa Inggris. Iya. Buat kerja, ya kan. Ternyata di sana ketemu sama orang-orang yang niatnya sebenarnya S2. oh. Jadi ngobrol-ngobrol lah Ya. kami di sana. Di sana tuh gimana sih, maksudnya kayak berarti Sebenarnya karena itu kayak kursus les gitu loh. Banyak tempat les. Ya A, B, C, D, E, F, G lah, you name it. oh jadi lu juga harus milih tuh tempat les Iya. yang mana. Nah, tempat les itu biasanya punya semacam ininya apa sih? regulasi. Bukan. kayak Dormitorinya gitu. dormitorinya bener. Oh. Kayak kalau apa sih? Asrama ya? Asrama bener. Ada asramanya sendiri. Tapi katanya selama kita di sana harus bahasa Inggris ya? Nah, kalau di asramanya iya ada aturannya bahasa Inggris. Tapi kalau misalkan keluar dari asrama warung. itu ke warung enggak lah. Oh, gua kira tuh, Kenaunan ya. gua kira whole ekosistem di situ harus bahasa Inggris katanya, enggak ya? Enggak. Tapi bisa Masih paling gitu. enggak juga. Enggak. Oh, Gue nggak tahu sekarang ya, tapi zaman gue dulu nggak kayak gitu. Oke. Jadi cuman yang ada di dormitorinya doang. Berarti temen gua. berarti lo rame gitu. Rame banyak. Oh. Gitu. Dan relatifly lebih murah sih Dibandingin? dibandingin kursus di Jakarta kayak let's say II school gitu kan. Oh, iya, namanya iya, kan. iya. Nah, itu Iya. jauh lebih murah di sana. Nah, terus bisa S2-nya tuh gara-gara Ya apa? itu gara-gara ngobrol-ngobrol sama orang di mereka tuh targetnya S2. Lu kenapa lu nggak S2 aja? Kan sekarang banyak beasiswa. Lu sekolah men, dibayarin, lu bisa jalan-jalan. Mungkin gitu. Oh. Terus gue terpengaruh dong. Wah, Iya, iya iya, juga iya. ya. Nah, terus akhirnya setelah sebulan itu gue mutusin gue mau S2. Kan gue balik dulu tuh. Habis itu gue Apply lah LPDP. bahasa Inggris dulu di situ. Habis itu baru ternyata gue cari-cari beasiswa kan. Oh, ada LPDP, ada ini. Terus gue daftar. Pertemanan itu mempengaruhi masa depan. Ih, Emang setuju banget sih. tidak ada niatan. Nah, lu gua ke kampung Inggris, gua udah LPDP kali. Iya. Sama gua jadi ke Bali ya. Aku tuh bukan yang kayak pinter banget kutuk buku enggak. Cuman ya semuanya tuh bener-bener baik pertemanan aja. Oh kesini. Gua kesini pun gara-gara Arin ya karena kenal tenis. Dijebak. Gak kayak ngalir aja gitu. Di awal tuh kayak nggak ada plan tapi begitu ada insight gitu. Oh ya coba ah. Ya.
Terus apa yang memutuskan lo untuk balik lagi ke Indonesia? Selain LPDP kan emang mewajibkan balik ya, tapi sebenarnya kayaknya ada juga deh beberapa Iya, betul. temen-temen yang tidak balik gitu Iya. kan. Nah Iya. kalau kalian kenapa mutusin balik? Kalau gue mungkin karena waktu itu gue belum nikah juga kan ya, jadi ngerasa kayak keluarga di Indonesia gitu kan, ngapain gue di sini juga, culture-nya kan juga beda. Oke. Terus kayak kita kemana-mana tuh misalkan mau cari makan gitu kan, ribet men, harus jalan dulu, kalau distrik makannya jauh lagi, kalau ini kadang jalannya naik turun. Iya. Nggak kayak di Indo kan, di Indo kadang ada yang lewat gitu kan. Iya, ada warung bakso. Ada warung bakso. Gampang banget. Di warung di komplek perumahan pun kadang ada yang jual bakso gitu, atau mie ayam. Nah, itu sih yang dulu gue mikir Tapi bukannya justru lo belum nikah malah lo harus eksplor diri di sana. Maksud ini kebalik nih Iya, mindsetnya kalau iya. gue ya. Kalau Itu gue benar. justru kalau belum nikah ya udah gue nggak tahu ya. Income lebih Iya. gede sana apa sini? Sana lah ya. sana. Nah, kan income lebih gede, terus bisa mengeksplor segala macam. Karena belum ada keluarga di sini anyway maksud gue. Ya betul, tapi beda budaya bang. Misalkan Oh, dia sama Prancis ya? bule, Lo Prancis ya? Australia. Australia, sorry. Iya, beda budaya kan, kalau mau sama bule, kalau sama Indo ya mungkin sama-sama, bahkan sama yang sesama Muslim pun Timur Tengah kan Iya. juga beda budaya. Oh, Beda banget sih, kerasa Iya. sih di situ ya. ya. Soalnya logik gue kalau nyari duit kayaknya enakan di sana. Bener. Tapi Saya dapat kerja kerjanya dulu di juga situ. susah nggak sih? Dulu kalau kerja labor nggak susah sih kak. Oh iya? Karena Australia itu ada namanya WHV tau, Working Holiday Visa. Itu kenapa itu dibuat? Karena mereka tuh kekurangan tenaga Iya. kerja. Oh iya, tapi itu Untuk buat labor yang ya, iya labor benar ya, ya buat labor. Tuh, aku sempet kerja 2 kali summer tuh saya kerja. Yang pertama jadi cleaning service, yang kedua saya jadi petani gitu. Terus- Dan gampang juga. Petani di mana sih? Emang di Di Sydney Griffith. ada? Banyak Dia kebun perkebunan gitu kan. Kebun strawberry. Di tengah itu Strawberry, banyak iya. jeruk, strawberry, vineyard. Main-main dong, ntar kabarin gue. Boleh lah. Bayarin ke sana saya jadi tour guide. Bayar Griffith itu sekitar 8 jam naik kereta dari Sydney. Di tengah. Oh. Iya, Di iya. kawasan pertanian. Selama kerja itu berarti stay di sana. Stay di sana. Oh, oke. Soalnya Gua beberapa, stay 10 minggu apa. beberapa teman juga cerita yang kuliah di Australia S2-nya katanya enak banget sambil nyari duit di sana katanya. Terus bayarannya tuh manusiawi banget katanya. Benar. Iya. Di pekerja di sana tuh katanya ya itu. Manusiawi mungkin buat standarnya kita kali. Nah, gua nggak tahu kan komparasinya dia sama di sini kali ya. Tapi kayak standar mereka pun ini ya lumayan oke. Di sana waktu zaman gua dulu itu $17 Per jam? per jam. Di Australia. Tapi kan living cost-nya juga gede. Enggak gede-gede banget. Jadi kalau ngekos ya kan karena daerah Griffith ya. Mungkin di sini gede, di Sydney itu sekitar, kalau saya dulu deket kampus itu sebulan 4 minggu itu sekitar 1.000 Audi. Kalau di daerah 10 juta. 10 juta. Oke. Sekarang 10 juta ya. Ya, kayak 10 juta ya sekarang. Ya. 10 ribuan. Kalau di Griffith itu mungkin sekitar 125 kali 4 sebulan. Berarti 600-an. 100. Iya. 500. 500. Dengan bayaran $17 per jam bang. Iya, oke sih Jadi berarti. gaji mungkin kerja 2 hari 3 hari itu udah bisa buat bayar Iya. kosan. Sisanya buat party ya. Nah buat party, buat, buat nabung. Beda circle tadi. Ingat gak di awal? Kalau mau ini bang, saya nemu banyak teman itu mereka kerja di sana tuh buat cari duit buat buka bisnis di Indo. Ah iya, nabung ya. Mulai modal So Iya. ya, mie ayam apa. Nabung di sana. Temen gue juga ada waktu itu dia setahun kerja di kebun strawberry. Pokoknya dia setahun tuh sini lumayan tuh ketabung ratusan juta. Iya, bener banget. Kalau Handar? Kalau gue sebenarnya agak mirip-mirip sih. Jadi karena waktu itu belum, of course karena LPDP harus balik kan. Terus karena waktu itu belum nikah juga mikirnya itu tuh belum nikah dan emang pengen nyari jodoh. Tapi kalau Oh jadi waktu itu belum ada calon? sebenarnya ada. Cuma, ya ada inilah, ada cerita-cerita lain. Oh sama bukan yang nikah sekarang? Bukan. Salah gue berarti, gue pikir apa yang sekarang? Jadi ya nyarinya ya kayaknya akan lebih baik di Indo dulu sih karena keluarga juga di sini semua kan. Dan saat itu startup dan kebutuhan akan data scientist dan machine learning engineer di Indonesia tuh lagi emerging lah. Jadi banyak banget
opportunities even di Indonesia itu sendiri. Sedangkan kalau waktu itu dari dengar-dengar dari teman yang di Swedia juga, yang ada yang di UK, di Eropa tuh lagi banyak yang stop hiring, itu lagi hiring freeze, dan ya udah kayaknya emang ya toh emang harus balik dulu juga, jadi ya udah balik ke Indo dulu buat ya bisa lebih dekat dari dengan keluarga dan ya sekalian nyari jodoh. Waktu itu tahun berapa ya berarti lo balik ke Indo? Gua 2020 pas Covid. 2020. Ya benar. Dan itu unik juga sih. Di Indonesia kan semua benar-benar lu nggak boleh kemana-mana, harus pakai masker segala macam. Di Swedia tuh nggak berasa ada Covid sama sekali karena semua orang tuh nggak ada yang pakai masker. Kalau pakai masker malah diliatin sini gitu dan bisa kayak Dianggap lagi sakit. dianggap lagi sakit ya, betul. Yang benar gitu harusnya. Dan ya Yang sakit surprising. yang pakai masker. Iya benar. Surprisingly jadinya walaupun di awal kelihatan grafiknya yang kena COVID tinggi, tapi setelah itu stagnan ya segitu-segitu aja dan korbannya nggak banyak juga. Mungkin salah satunya juga karena culture orang sana tuh nggak mau kayak lu deket-deketan gitu, kayak mereka sangat menghargai personal space lah. Even lu kayak nunggu bis di halte gitu, ya nggak mau deket-deketan, mesti jauh-jauhan gitu. Kita juga sebenarnya nggak mau deket-deketan nggak sih? Tapi kayak Loaded. nggak ada space-nya. Nggak mau. Iya mau nggak mau, kayak nggak ada space-nya, nggak ada pasumnya. Tapi gue penasaran sama ini sih, kan kalian tuh sama ya case-nya ya. S1 di Indonesia kan? Berdua sama kan ya berarti ya? Iya, ITB, UI, S2 di luar negeri. Nah, gue belum pernah kuliah di luar negeri ya. Maksudnya apa sih yang paling ngebedain pendidikan kita nih kuliah di sini sama di luar? Maksud gue tuh yang paling kalian berasa deh. Apanya maksud gue? Atau yang bikin kalian culture Iya. shock juga gitu ya? Cara pendidikan. Ya, kalau gue yang berasa tuh orang sana bener-bener kayak di Swedia tuh bener-bener lo dilepas, jadi emang lo harus belajar mandiri. Dan orang-orang sana beneran belajar sendiri gitu loh. Dan begitu masuk kelas, semua orang angkat tangan, semua orang nanya. Jadi kalau di Swedia tuh 1 jam kuliah kan kayak dua slot gitu lah. Di antara slot tuh pasti ada waktu istirahat 15 menit. Itu tuh pasti ada aja mahasiswa yang ke depan nanya sama profesornya segala macam deh. Kayak kerasa banget lah, kayak di Indonesia kan Ngerokok dulu 15 menit. Iya, ngerokok dulu gitu. Lama banget. Sebat dulu, cabut dulu. Di Indonesia kan kayak lo kalau mau nanya tuh kadang kayak takut dianggap salah, Sok pinter gitu ya? pinter Iya, gitu. Kalau iya, di sana beda banget sih. Dan gue juga ngerasain theoretical foundation mereka, mungkin ini terutama di computer science ya, itu kuat banget. Jadi kayak matematikanya tuh kan theoretical banget dan matematikanya rigorous lah. Dan mereka tuh bener-bener ya ngerti gitu. Gue yang dari Indonesia yang kadang-kadang juga belajarnya pas kuliah kebanyakan main, kebanyakan pacaran gitu. Wah, gue ngejarnya mati-matian banget sih buat ngejar si theoretical foundationnya itu. Kalau lo Bram, Ya, apa yang paling bedain? Detailnya apa gimana maksudnya? Jadi menurut gue orang-orang sana itu kritis-kritis bang. Jadi bener-bener kayak kalau nggak ngerti tuh nggak malu tanya Yes, juga. betul. Wah, Kritis kalau atau bacot ya? Nah itu dan dia itu kan ini orang Indo nih kayak gini. Kritis sama. Iya. Udah dijudge. Gue kalau ada orang nanya mulu kayak anjir bacot banget nih orang gitu. Enggak, semua beneran dihargain gitu. Nggak ada pertanyaan, bahkan dosen you can ask anything gitu. Yeah. No There is stupid questions no ya. stupid questions. Betul. Tapi apa itu emang karena SDM-nya ya? Maksudnya gini kan, kalau lo kuliah di UI itu kan salah satu kampus terbaik di Indonesia. Ya let's say itu udah tersaring orang-orang yang akademisnya udah oke lah ya maksudnya. Nah, sedangkan kalau kalian move ke Swedia, ke Australia, itu kan dari seluruh dunia tuh. Jadi kan SDM-nya udah lebih tersaring lagi Rin, maksud gue tuh. Iya. Udah lebih mengecil dan lebih terpilih lagi gitu loh. Apakah emang itu ngaruh juga ya? Maksudnya SDM-nya di kelas, jadi kan suasananya vibe-nya udah beda aja gitu. Bisa ya, bisa enggak. Nah, Kalau Kayak lebih ke culture-nya tergantung sih. ya. apa culture negaranya? Culture negara asalnya sih. Kalau iya, gua negara ngeliat asal. ya. benar, itu benar. Jadi kebanyakan kalau gue ngelihat kayaknya orang-orang Asia deh yang lebih pendiam, Iya, betul. lebih nggak berani nanya, lebih apa. Kayaknya emang di semua bidang ya kayak maksudnya. Bisa jadi mungkin karena pendidikan di kita Ya, di Asia culture mungkin pendidikannya Iya, ya budaya, beda, budaya. budayanya emang beda. nggak dibiasain untuk terbuka dan berani nanya gitu kali ya dari sekolah dasar gitu. Bahkan bukan kan ada dulu teman sekelas itu orang Perancis kan
which is English not their first language gitu. Iya. Tapi mereka berani buat nanya, walaupun Padahal Belepotan kacau aja ya. kacau. bahasa Inggrisnya juga Iya. nggak Iya. yang grammatically Betul. correct banget itu enggak Iya. gitu. Tapi mereka berani gitu buat Kalau di sini Ngaco, udah kayak ngomong gitu. apa sih lo anjing gitu. itu pertama, yang kedua grammar lu sama semua ya. Iya. Iya malah jadi grammar Nazi, Iya, Nazi ya enggak, kalau di sini. bukan kontennya yang dikritik, tapi itunya apa? Menurut gue yang nggak penting, bukan substansinya tapi Iya. apa? Gitu. Menurut aku itu sih. Terus yang kedua mungkin ininya ya, teknologinya lebih bagus ya. Bahkan Oh, I see. mereka tuh bisa anti plagiarisme tuh kayak ini banget, apa namanya? Lebih advance lah ya. Advance banget. Jadi ketika kita submit tugas nih bang, jebret, itu bisa keluar loh. Ini kamu ngambil dari mana? Hah seriusan? Serius. Di tahun lo itu? Di tahun gue ada namanya Turnitin ini nama. Hati-hati lo mau kuliah di luar Gak negeri. bisa Kak, Kopas itu nggak bisa. Iya, ketahuan pasti. Ketahuan. Lah gue Oh, nggak 1,5 tahun dah ini. 3 tahun kayaknya. ya esai gue pakai ChatGPT masih aman sih. Oh, ChatGPT bisa ditebak loh. Ada loh. Sekarang Jadi udah ini bisa kedetek ya. bisa kedetek ini. Ah, dosen diambil gue juga dari bilang ChatGPT. gitu di sini. Iya. Udah lo. Saya bisa tahu ya kalian pakai ChatGPT. Mestinya gue lulus aja S2. Itu zaman gue belum ini sih ChatGPT belum ada. Tapi ada pakai Turnitin gitu. Jadi itu yang lebih bikin susah lagi bang. Jadi walaupun kita udah baca, kita tuh nggak bisa kopas langsung. Kita harus nge-refresh lagi kalimatnya dari pasif, negatif, tambahin apalah kayak gitu. Jadi takes time banget, takes time. Ngomongin tadi ya kayak AI. Berarti kan masuknya ke AI juga gitu kan? Gue Iya nggak sih? nggak begitu sih. Enggak sih, apa namanya, platform yang buat ngedetect Ah, dan iya, lain-lainnya gitu kan. Nah, lo kan juga data scientist nih, gitu. Terus AI di sini kan juga lagi tech winter gitu. Gimana? Winter mulu kayak di sini. Sekarang udah bukan winter lagi sih, udah kayak Kemarau. badai parah banget. Itu udah ngaco sih sekarang gitu, buat gua ya. Gitu. Karena pemerintah. Kalau langsung gitu. Ya nggak tahu. Nggak tahu. Regulasi kan dari atas. Iya bener sih ininya. Nah lo ngerasain gak sih tech winter juga buat, kan tadi kan sebelumnya kan lo masuk ke sini karena lo merasa di sini lebih punya banyak opportunity kan. Lo balik lagi. Nah sekarang apakah itu masih berlaku atau menurut lo? Kayaknya sekarang bisa berlaku tapi dengan cara kalau lu emang experience biasanya tuh bakal masih ada sih apa namanya opportunity lo untuk kerja di tech lah di tech startups dan segala macamnya di Indonesia. Cuma kalau untuk entry level itu yang jadi berat banget sekarang karena saingan lo tuh nggak cuma entry level doang tapi orang-orang yang kena layoff dari startup lain tuh juga yang sebenarnya mereka Kompetitor ya? jago-jago Iya. gitu tapi emang karena perusahaannya udah nggak sehat dan harus di layoff. Nah itu yang jadi problem sekarang sih kalau misalnya gue ngobrol-ngobrol sama yang anak-anak yang baru lulus tuh. Iya sih. Gimana susahnya nyari kerja di nggak di tech doang mungkin ya sekarang Iya segala macam semua sih susah seluruh semua. bidangnya. Seluruh bidang emang? Iyalah harusnya susah. Gue pikir kalau kayak pangan gitu-gitu enggak. Bahkan sekarang pabrik-pabrik pun banyak layoff kan. Karena kan kita kan ekspor ke Amerika segala macam kan sekarang menurun kan. Tarif Trump, Iya. tekstil, terus pabrik-pabrik Oh, iya. yang kita itu kan tadinya mereka supply ke Amerika, sekarang daya beli turun, pabrik mulai habis. Itu yang paling ditakutin kan sebenarnya sama pemerintah kemarin. Cuman kata Pak Menko sama itu aman aja. Kemarin di TV. Iya. Kok bisa aman? Ya karena kita Berdikari. berdikari. Kita hilirisasi. Yang penting makan. Yang penting makan. Gratis lagi. Tidak Gratis. lapar. Iya. Ya, tapi kan Pak Prabowo mengklaim makan bergizi ini kan menumbuhkan ekonomi kita. Jadi iya dong, catering bahan baku dibeli. Kayak petugas catering jadi banyak kerjaan. Terus penjual apa? Wadah makanan? Styrofoam. Bukan styrofoam, dia pakai kayak apa ya? Oh yang kayak tempat makan. Iya di tempat sekolah-sekolah makannya gitu. pabrik jadi hidup. Terus katanya transportasi karena setiap hari Logistiknya ngirim gitu setiap ya. hari ada logistik yang ngirim ke sekolah. Iya. Itu Kemarin ada berita nggak sih bang, lihat di Instagram yang di daerah Kalibata atau apa gitu, dia vendornya makan bergizi gratis. belum dibayar. Belum dibayar tuh bener nggak? Iya kenapa dia minta bayar kan uji coba. Nah, ini kan uji coba.
Lah iya dong. Salah ngomong. Nggak salah pemerintah. Oh gitu harusnya project-project IKN lo juga jangan dibayar. Oh enggak. Kan uji coba, kan belum dipakai tuh gedung-gedung. Iya kan? Uji coba. Ya lu mau nagih apa? Tapi gede loh. Iya gede. Ada kok beberapa teman juga yang udah bangun kitchen segala macam. Ya udah. Terus nggak jadi. Jadi masih sampai sekarang. Belum kali, belum. Ya nanti kalau emang ini bakal dibayar. Pada saatnya. Iya. Tapi kan APBN katanya aman-aman aja. Aman, apalagi sekarang kan investasi kenceng kan, Danantara. Iya. Udah invest kemana aja tuh Danantara? Oh, gak tahu. Terus? Iya sih. Tapi kalau Tech Winter gue nggak tahu sih itu ngaruh dari pemerintahan juga atau emang Apa secara global? Kayak global ini. Oke, secara Global global. sih. Mungkin kalau di Indonesia ada ini juga sih. Kalau gue ngelihatnya ya, tech startups di Indonesia tuh kan kayaknya bakar duit banget kan. Dan banyak bisnisnya tuh yang B2C. Sedangkan purchasing power di Indonesia itu kurang. Jadi orang-orang tuh beda 1.000 2.000 tuh pasti bakal milih dan jadinya mau nggak mau harus bakar duit promo terus kan. Yeah. Yang itu yang kayaknya jadi salah satu penyebab kenapa jadi Tech Winter juga, karena sekarang perusahaannya juga udah mau mulai profit oriented kan. betul. Makin gak sehat ya. Makin nggak sehat. Iya, tapi itu juga menurut gue salah satu isu juga sih yang kayak maksud gue kayak ya presiden kita juga selalu bilang kan kayak market kita tuh besar gitu. Iya. Tapi nggak ada duitnya. Iya, purchasing powernya kecil. Iya, apalagi buat tech ya. Karena kan gue dari tech kan. Jadi kayak gue ngerasa kayak gila loh, emang bener nih semua orang butuh kayak POS, apalah you name it gitu, teknologi solutions ya. Tapi nggak ada duitnya, woy. Ya nggak apa-apa, tapi kan makan gratis. Ya lo duit buat apa? Makan kan? Tidak lapar. Nah, tapi benar, makan gratis itu buat siapa? Anak sekolah, biar nggak stunting. Anak kan? lu dapet nggak? Anak gua belum. Nggak dapet kan? Gue juga anak gue nggak dapet. Dia anaknya masih kecil, lu belum ada ya? Belum. Masih di surga. Coming soon. Nah berarti kan kita nggak dapet apa-apa dong Yar. Kita tuh kaum apa sih? Kita kelas apa sih Yar? Nah, yang makanya kan banyak statement orang tuh sebenarnya yang paling terkena imbas dari ekonomi ini kaum apa sih ngomongnya? Menengah. Menengah. Nah tadi dibahas karena berdasarkan BPS Iya, standar kelas BPS menengah tuh ya. sebenarnya berapa tadi penghasilannya? Konsumsi seharinya kayaknya ya belum dicek lagi sih. Kurang dari 50.000 ya kalau Iya, nggak kurang salah. dari 20.000 deh, 20.000. Jadi kita udah nggak Tapi- menengah bro. Tapi kemarin gue baca nih ada Instagram apa ya statement ya. Per kepala itu kategori orang miskin itu yang pengeluarannya di bawah 20.000 sehari. Nah, iya. Nah, Itu miskin. Iya, tapi kan maksud gue berarti menengah Berarti kan 20.100 iya. sudah menengah Iya. dong. menengah itu 20 sampai 20 itu kan. Ah. Ya maksud gue 20.000 tuh sehari. Iya cuy, kecil. Berarti lu Ya, itulah. kaum menengah atas banget dong. Wah, tak kaya raya lah. Wah, gila. Kalau berdasarkan itu ya. Top 1% nih. Iya. Iya kan? Baca kan kalian kan? Iya, betul. 20.000. Perasaan tukang aja beli rokok hampir 50.000 sebungkus. Nggak ada orang miskin dong di sini. Iya. Nah, nggak tahu gua data apa itu tapi Coba tuh datanya dari mana? ada kan? Resmi kan? Iya, harus data BPS itu. Data deh, BPS, kalau nggak salah. coba dicek. Data BPS. Wah, gua bilang gila sih ini. Berarti kita semiskin itu. Ya berarti kita nggak miskin positifnya. Bukan, kitanya iya, tapi bener. kayak Indonesianya. Bener. Itu semua kaya. 20.000 tuh ke warteg dapat apa sih sekarang? Nasi, sayur sama ayam masih bisa. Nah, 20.000. satu orang kan? Sekali Tapi itu makan. satu kali Iya, makan sekali kan? makan kan? Iya, sekali Ini kan makan. datanya sehari. Iya. Jadi bagi 3 berarti makan. Nah, iya. Oh iya, Beli sarapan kan, bagi 3 langsung. bener. Kayak temen lu tuh. Nah, ya udah kan tadi berarti yang paling terdampak kaum menengah. Kita abaikan lah ya datanya ya. Maksudnya kan kaum menengah ini siapa kan? Kita lah kok. Ya, Gue deh. Gua menganggap gua kaum juga. menengah lah. Maksudnya Gua kita juga, anggap iya. kita menengah ya. Kelas Maksudnya kan- pekerja kali ya. Iya, karena nggak Kelas disubsidi. Tapi secara bisnis, secara kerjaan penghasilan kita ya stagnan. Iya nggak sih? Iya sih. Iya, Kayak iya. even kayak kita kan BPJS tuh selalu dipotong ya. Enggak, Iya, Tapi lo make gak sih BPJS kesehatan? Ujungnya lo pakai asuransi pribadi gak sih? gue belum pernah sih jujur pakai BPJS.
Iya kan? Lo? Iya, asuransi kantor kan jadi. Tapi kayaknya dipotong kan? Yang kesehatan ya. Tiap- Kalau tenaga kerja oke lah itu kan buat pensiun. Tiap bulan dipotong. dipotong ya, bayar. Dan kita tuh udah di kaum yang sudah ibaratnya minimal ya, kalau udah berkeluarga ya, minimal kita punya pekerja kan, let's say mbak di rumah, atau mungkin ada yang bantu-bantu di rumah, itu kan minimal kita, kayaknya satu keluarga itu minimal udah punya 2 atau 3 orang beban kan, di luar anak ya maksud gua kan. Belum saudara. Iya belum saudara. Nah itu kan paling terdampak tuh, memang. Nah gimana jadi solusinya maksud gua? Sedangkan kita beli Pertalite nggak boleh, karena dianggap itu subsidi buat mobil, iya kan? Iya benar. Terus kita apa lagi sih yang nggak boleh nih? Apa sih? Apa ya? Beli gas 3 kilo kita nggak boleh, Iya. karena itu buat market bawah, Bener lagi. iya kan? Terus apa lagi yang jogo lagi nih? Mungkin sebenarnya ini ya, nggak tahu ya, disparitas pendapatan gak sih? Apa sih disparitas? Perbedaan pendapatan Oh, antara orang itu kayak jauh banget gak sih? Timpang banget. Timpang banget gak sih kalau di Indonesia? Iya. Iya. Gue nggak tahu sih, Jauh iya banget. nggak sih? Jauh banget sih. Jauh banget. Kayak direksi apa kemarin yang Pertamina atau yang Iya, iya. yang itu tuh kan? itu bisa miliaran. 4 Iya, M iya, anjir, miliaran per 4 bulan gitu. M men, Iya. sebulan. Itu kalau misalkan dibagi rata 20-an juta ya itu udah berapa orang itu? Iya. Iya nggak sih? Ya Ya, itu, nggak tahu sih. itu IKN kalau dibagiin orang miskin dah. Sampai per hari ini berapa T? Coba lo kasih orang-orang miskin segala macam udah. Jangan gitu, ntar lo gak kebagian proyeknya. Ntar podcast ini gak ada yang ngebiayain. Ya itu sih poinnya, emang dilemanya di situ. Terus Bener. pernah nggak kalian baca? Cuma 1% tadi yang punya tabungan di atas 100 juta. Pernah baca nggak? Orang Indonesia 100 juta apa sejuta? 100. Oh, 100. 1%. Cuma 1% golongan orang yang punya, orang kaya ya, orang kaya itu kategorinya yang punya tabungan 100 juta. Itu di Indonesia cuma 1%. Coba deh lu googling deh. Yaudah, kita top 1% berarti. Pernah baca nggak? Iya pernah. Iya, Itu gue sempat dapat, ramai gue juga. dapat. Apa gua salah? Bener. Gue pernah baca juga deh kalau nggak salah. Terus masa sih gua bilang? Ya mungkin agak bias juga ya datanya. Karena kan nggak semuanya bank kan orang Indonesia tuh ada yang bank people juga kan. Iya. Dan kadang juga ada juga orang kaya yang nggak mau nyimpen duitnya di bank ada juga kan. Itu Iya, juga ada orang-orang juga. perkebunan di daerah Iya. yang petani-petani itu kan kaya-kaya tuh, Iya. yang kalau beli mobil 500 juta Kayak cash. pakai Iya. karung, pakai karung. Iya. Bener. Iya. Nah itu sih masa sih gue bilang kayaknya sekarang setiap anak muda segala macem 100 juta kayaknya buat orang-orang party aja 50, 60 anak-anak muda ya. Mungkin Beda karena di kota circle, kalau itu beda Bang. circle. Ya kan masa 1%? Iya. Ya berapa sih kita 277 juta Apaan? Orang penduduk. penduduk? Wih, tahu banget. Oh iyalah. Bahan Udah kampanye. milih-milih dapil. Iya. Nggak lihat sih 1% berapa orang, masa cuma yang punya tabungan 100 juta cuma segitu? Ya bisa banget sih. Ya itu ya bisa emang. Banyak orang gaya hidupnya nggak sesuai kan? Oh ya itu bener sih. Kadang Iya ada kan? yang nggak mampu tapi ya dimampu-mampuin. Iya. Oh, Makanya iya. banyak pinjol dan judol slot. Banyak juga ini Pay sih. later. Kadang penghasilan suami istri kombinasi let's say 10 juta. Tapi demi gaya hidup cicilannya aja udah hampir 7 juta misalnya. Banyak tuh Iya. Iya. temen-temen. Yang sehat tuh berapa ya? Misalkan 30%. 30%. 30% Iya, tapi itu, dari iya. total. Tapi itu teorinya, tapi data kalau analis bank yang penting lo mau kredit di gua oke pasti. Malah diakal-akalin bisa. Yang penting jadi akad. Tapi kalau dari kalian sendiri nih dengan kayak pergantian rezim gitu ya, terus ada kayak ya kan berarti banyak banget perubahan gitu ya. Kalau buat kalian ngaruh nggak sih ke apa ya, ke behavior pembelian atau kayak ke lifestyle gitu? Kalau dari gua nggak begitu ngaruh sebenarnya. Oh ya? Iya. Berarti lo nggak terdampak dong sama krisis ekonomi ini? Gue sebelumnya kerja ya di Riau, habis itu kerja di Jakarta, ya Aman aja. aman aja. Maksudnya Oh, aman ada aja. berarti nggak semua, Rin.
Cuma Berarti karena gue gaya salah hidup- circle. gaya hidup gue emang dari dulu gitu-gitu aja, Kak. Nggak yang FOMO-an gitu loh. Misal Iya. apa baru beli, ini baru beli. Jadi karena emang gaya hidupnya emang udah UMR. Jadi mau gaji UMR Sulit tuh UMR terus. mental kayak gini sulit dicari. Ya benar, biasanya kan orang semakin ini Ya pengeluaran naik juga. iya. Kalau lu Dar, Kalau gue pribadi sih kayaknya juga nggak terlalu ngaruh ya. Mungkin karena mungkin Mantap. Itu salah circle. Fix sudah jangan temenan deh gitu deh. mungkin berlaku ke keluarga-keluarga yang misalnya single income. Hmm. Kalau yang dual income menarik. sih harusnya Iya, iya. lumayan lah itu sekarang suami istri ada penghasilan, jadi ngebagi pengeluarannya masih bisa lebih leluasa, lebih fleksibel dibanding yang single income, apalagi yang sandwich gitu harus ngehidupin keluarganya. Nah masalahnya kan di Indonesia tuh sebagian besar masih kayak gitu kan, jadi mungkin emang banyak yang terdampak sih. iya. Berarti lo nih expense lo sekarang nih atau spending lo sekarang ini sama tahun lalu itu sama gitu. Iya, kalau gue iya karena kan gue belum nikah juga, masih single. Enggak, Rin, tapi sebenarnya gini ya, kita tarik garisnya ya. Kan, sorry ya, berarti kan kalian kerja di company kan? Ya, gini loh, Rin. Masih safe karena income mereka masih sama. Or mungkin malah naik Iya, karena karena entah itu project atau ini dari perusahaan itu ya belum terlalu imbas ke mereka. Tapi kalau yang swasta yang misalnya kayak lo punya perusahaan yang lo tadinya setahun bisa ada 10 project let's say. Ya itu langsung ke kayak lo gini berarti imbasnya. Karena kan income lo berubah kan. Iya, betul. Dengan spending yang sama atau bahkan naik. Sedangkan lo tetap harus nge-cover karyawan, tim segala macam. Kalau buat mereka mungkin sekarang belum terlalu ini kan, ya tetap sama, mau perusahaannya lebih tajir pun kalian tetap segini-gini aja kan. Iya, betul. Iya. Tapi akhirnya kalian punya concern nggak? Karena kayak ada beberapa kalau teman-teman yang di startup ya, udah itu kan mereka udah jelas pakainya kan runway kan bilangnya. Oh, Nah, iya. jadi tuh mereka juga ada beberapa yang emang udah mulai ngerem nih pengeluarannya karena mereka pikir kayaknya company gue cuma Udah, sampai bulan iya. sekian gitu dan jadi ya udah mereka juga jadi harus hati-hati gitu. Atau sudah mulai memikirkan tempat yang baru. Ya tuh kayak udah mencari kayak gue kemana lagi nih Iya, iya. gitu ininya. Kalau itu bener sih, kalau at least di circle gue ya di tech startup kan nggak pasti ya. Kayak lo bisa di layoff kapan aja dan ya oke kalau misalnya masih bisa dibayar pesangon sama company lo, ada juga yang emang nggak bisa dibayar juga kan. Jadi kayak mau gimana lagi. Jadi pasti ada juga yang mikir kayak udah mulai lebih apa ya mindful lah untuk pengeluaran kayak gitu. Dan kayaknya sampai sekarang pun layoff masih banyak. Kayak kemarin teman gue juga masih ada yang Kena layoff. kena layoff juga. Iya. Tapi lo ngerasain nggak perbedaannya, kan lo di tech nih, jadi kan tahun 2000 berapa sih COVID itu kan gue tinggi banget, terus habis itu sekarang Itu iya sih. Kayak dulu tuh mungkin terutama zaman-zaman Covid ya. Itu tuh company Dulu mah gacor sih. Gacor banget dari gue lulus kuliah sih itu. Iya. Lagi bakar duit banget kan. Jadi engineer fresh grad tuh bisa langsung belasan. Betul. Sekarang udah balik lagi. Jadi kalau fresh grad lu ya mungkin sekitaran kalau di startup ya, kalau S atau gue mungkin sekitar 7 atau 8 gitu. Oh, Beda jauh lah sama zaman dulu. Jangan dulu gacor banget sih, parah. Karena itu juga sih kayaknya investor visi-visinya udah lebih profit oriented. Iya. Jadi mau nggak mau si startupnya pun juga harus cari cara supaya profitable. Iya. visi-visinya juga jadi lebih pinter nggak sih kan? Iya. Dulu kan mungkin karena startup tim baru. Iya gitu lagi kan. startup boom jadi semua ya gue keluarin deh duit di nggak ngitung lah. Potensi siapa usernya eksponensial ini kan. Iya. Sekarang kan mereka Sekarang lebih berhati-hati wise sih lah, harusnya ya. iya, lebih wise. Tapi kalau nggak ke startup gitu berarti duit-duit visi gitu beloknya kemana sih sekarang? Maksudnya kan putaran duit mereka tuh kan kenceng ya. Ngarah ke industri mana sih? Judul. Enggak, bercanda guys. Maaf. Bisa Maaf, jadi. maaf banget. Nggak tahu. Mungkin mereka nyari ini kali perusahaan yang emang udah yang lebih profitable kali ya. Maksudnya lebih makanya tadi kan lebih selektif lah untuk nyari perusahaan mana yang mau mereka masukin dananya. Beberapa sih jatuhnya balik lagi kayak ke brick and mortar lagi sih. Iya. Jadi kayak tetap ada asetnya. Terus Ada ya wujudnya gitu ya. terus nyamain juga sama kayak program-program strategis Pak Prabowo yang memang tidak ada teknologi di dalamnya gitu kan. Jadi kayak mereka banyak ke tambang, maksudnya tambang udang gitu-gitu loh, kayak pangan. Kayak gitu-gitu sih. Menyesuaikan sama regulasi di negara Menyesuaikan. tersebut ya maksudnya.
Karena tetap kok di startup sendiri untuk yang misalnya kayak ternak ayam itu kan juga masih tinggi ininya. Karena kan pas pada saat Pak Jokowi ngejabat itu memang dia selalu gemur-gemurin kan teknologi, Yoi. startup. Maksudnya kan mungkin investor juga Sistem Iya, iya. gitu Mungkin kan. mungkin visinya juga merasa akan disupport aman, pemerintah ya gitu safe ya. Nah balik lagi ke tadi, berarti kalian udah kesini luar negeri, gue pengen tahu sih, maksudnya berarti kan kesimpulannya lebih bagus pendidikan di luar kan? Iya, Iya. setuju nggak? Iya. Setuju nggak kalau gue simpulin Setuju. begitu? Oh, oke. Karena kan mereka tadi bilang lebih ini kritis segala lebih macam. kritis, Berarti kan terbuka lah. harusnya yang hashtag kabur aja dulu itu oke kan? Maksudnya Masuk. ya udah kalian carilah ilmu ke sana ke luar negeri gitu maksudnya. Nah, pertanyaan gua tuh berarti sepenting apa orang-orang kita tuh buat nyari ilmu tuh sampai ke luar negeri maksudnya tuh? Sebenarnya kalau gue ngelihat dari negara-negara lain ya, misalnya India atau China, mereka benar-benar mereka ngirim orang-orang terbaiknya untuk ke Amerika lah, nyari-nyari di perusahaan perguruan tinggi yang top semua, di sekolahin ke sana. Ya. Once mereka udah jadi, ditarik lagi untuk ngembangin di negaranya ya, di Cina, di India. Even kayak big tech company sekarang pun CEO-nya banyak orang India kan. Ya. Ya. Nah, itu hasil dari si negara itu ya emang ngebebasin orang-orangnya untuk explore ke seluruh dunia lah, which nanti justru masih bisa untuk bawa teknologi yang mereka pelajarin ke Indonesia sebenarnya ya. Kalau di Kalau dia sininya mau juga pulang. disupport. Ya kalau mau pulang. Nah itu kayaknya Kalau jadi nyaman ya enggak. Iya juga kan? sih, mungkin faktornya ini sih. Faktornya apa seberapa suportif juga pemerintah kayak kalau di Cina tuh bener-bener kayak lo Yeah. ditarik balik tapi ya emang lo difasilitasi. difasilitasi. Iya, iya. Kayak kalau nggak salah Ya realistis aja kan maksudnya. Yes, yeah. Kalau lo bisa gaji gua sama atau lo let's say kasih fasilitas gua sama kayak di luar, Yes. gua mau balik kok. Iya, Gitu. iya. Oh, Kayak jadi- salah satu dia bisa dibilang apa ya? Kayak masternya machine learning di dunia lah, kayak Andrew Ng tuh. Dia kan tadinya di Amerika. Akhirnya ditarik balik untuk ngembangin Baidu di China. Oh, Kayak ya gitu lah, jadinya ya mengembangin negaranya lagi kan. benar. Atau misalnya yang terbaru tuh yang gue pernah baca BYD Ya. yang EV itu gila-gilaan juga, mereka berani untuk narik-narikin yang ya top university graduate yang orang Cina ditarik sana, dan sekarang ngeliat kan BYD di mana-mana. Gila sih BYD. Gila banget. Bahkan gue sempat dengar katanya desainer BYD pun mantan desainernya Mercy atau BMW iya, gitu-gitu. iya. Makanya desainnya Iya, bagus-bagus. iya, dan ya makanya udah mulai ya kayak otomotif Jepang udah mulai kegeser. Iya. Ya. Gua tuh pernah ikut audiensi kan. Ada satu lembaga. Jadi di situ ada 300 ilmuwan kan. Ada di Asal Indonesia. iya, mereka udah sempat S2, S3 di luar. Sampai sini tuh bingung. Karena kan kita adalah kayak BRIN gitu-gitu kan. Ya ada budget juga kan. Memang kan buat perlu riset segala macam kan. Itu kan sekarang juga di Tapi kan dipangkas. Iya, setuju. Setuju. Iya, beritanya begitu. Nah, maksud gua mereka 300 orang nih ngumpul, mereka ada bikin kantor gitu kayak apa ya namanya? Yayasan atau apa gitu ya. Di sini di daerah Tangsel gitu. Kadang pun udah bikin karya pun sampai sini nggak disupport, terus bingung mau ngapain. Di sini tuh dan mereka ditawarin kerjaannya tuh nggak sesuai gitu loh, Din, income-nya. Kalau menurut mereka, akhirnya mereka ya Pilih udah keluar. pilih keluar, entah memang pilih keluar kalau ada kesempatan, kalau nggak di sini bingung mau ngapain. Iya. Ya. Banyak orang, maksud gua poinnya adalah banyak orang-orang kita tuh yang pinter tuh nggak termanfaatkan sama negara malah gitu loh maksudnya. Dan nyambung ke Mas Tiar. Tadi kan pertanyaan pertama kan seberapa penting apa Iya. gitu kan buat let's say kita pergi ke luar negeri. Jadi selain ilmu, sebenarnya tuh channel juga, Bang. Oh, network ya. Networking. Kalau kita keluar, let's say kita Setuju. ke Amerika atau Harvard gitu, Iya. pasti channel kita orang-orang penting di negara-negara Betul, mereka setuju. dong. Mereka tahu apa yang terjadi di negara mereka, potensi peluangnya apa dan lain Iya, iya. sebagainya, itu jadi lebih terbuka sense. lagi sih. As a individu ya. Tapi harus pulang. Ya Nah, tadi terserah, tergantung. kita tergantung individu. Tergantung waktu. Iya. Membangun Indonesia nggak harus dari Indonesia nggak sih? Asik. Bisa. Mantap. Bu Sri Mulyani. PK 30. Aku satu SMA loh sama Bu Sri Mulyani. Hah? Iya. Bu Sri Mulyani itu SMA 3 Semarang. Iya. Aku SMA 3 Semarang. Oh, 3 ya? Iya. 3 unggulan dari dulu.
Gue juga unggulan. Gue juga unggulan. Oh iya, kita di sini Semua anak-anak unggul. calon-calon menteri, calon-calon Menko. Calon-calon Menko. Menteri kita tuh lulusan luar ya rata-rata ya? Kayaknya rata-rata. Ada, Pak Bahlil ya? Aku nggak nyebut loh. Iya rata-rata luar ya. Iya nggak semua tapi rata-rata luar ya ini. Ya nggak bisa dong lo jadi Menko. Banyak yang luar. Cuman ya itu kadang kalau gue ya dari perspektif gue ya kadang ya kalau kalian oke lah LPDP dan terkurasi ya. LPDP. Ya LPDP dan terkurasi ya. Nah, kadang banyak orang nih yang penting kuliah di luar negeri tau gak lo? Pernah dengar gak sih? Yang penting gue kuliah di ya let's say sebut negara di mana tapi nggak jelas kampusnya maksud gue itu salah juga gak sih? Kayak penting gue di sini aja gak sih? Mungkin kalau dia mau dapetin networknya juga bisa iya. aja sih. Atau mungkin ya. ini juga sih. Kalau dari yang gue observe dari Iya. teman-teman gue tuh buat bisa kerja di sana. Jadi sebenarnya once lu udah punya visa kuliah di sana kan rata-rata lu setelah lulus bisa dapat visa job seeking kan. Ya. Nah itu juga dapat kerjanya lebih gampang karena si company nanti nggak perlu bayar relocation, nggak perlu sponsor visa kayak gitu. Jadi salah satu cara lah untuk Salah ya satu kabur cara aja menggapai dulu ya. gitu. Mungkin targetnya mau jadi WNA. Ya, mau itu jadi bisa negara juga. sana. Bisa. Yang penting kuliah apalah di mana gitu. Tapi di Inggris gitu misalkan. Targetnya nikah sama bule kan bisa juga. Iya. Mau ya? Juga. Enggak cukup satu aja. Ya itu sih dilemanya kita banyak orang pinter, sedangkan perusahaan-perusahaan besar kita swasta itu sekarang C-level segala macamnya masih orang asing kan. Ya kita nggak bisa tutup mata kan maksudnya. Kenapa ya dilemanya? Iya sih, tapi juga kayak kita juga menurut gue orang lokal kita tuh punya inferiority juga nggak sih ke orang Itu bener sih. bule gitu. Silau Iya gitu sih. ya? Silau banget gitu. Kayak gue pernah sampai ketemu sama ada orang bule gitu. Dia juga ngomong, ya gue juga waktu itu masih inferior ya karena gue masih muda. Sekarang juga muda sih. Waktu itu lebih muda lagi. Dia sampai ngomong kayak, Rin lo ngomong aja gitu. Kayak lo bisa nanya apapun gitu gak usah merasa inferior ke gue. Karena bukan berarti gue pinter juga, lebih pinter dari kalian. Iya, setuju. Kayak gitu. Kadang udah jiper duluan kan? Iya betul. Oh ini orang dari Prancis, dari ini. Padahal kayaknya kalau diadu skillnya sama orang Indo ya. Kalah. Nggak kalah. Iya. Salah. Banyak kok kita. Kadang kalau kita ngerasain fair itu karena mereka bisa bahasa Inggris lebih lancar mungkin ya. Ya, secara internasional ya. Jadi terlihat lebih lancar. Terlihat smart gitu. Iya. Padahal mungkin yang diomongin juga belum tentu ada substansinya juga gitu. Betul banget lagi. Iya. Betul banget lagi. Itu juga gue nggak ngerti kenapa orang Indo tuh ngelihat orang Indo lain yang pakai bahasa Inggris itu kayak wow gitu. Ngerti nggak sih lo? Iya, padahal itu cuman bahasa kan. Jadi kadang-kadang gue tuh suka bingung juga kalau kayak ketemu sama orang baru gitu ya kan. Ya kita meeting suka ketemu sama orang baru kan. Kita sama-sama orang Indonesia, tapi kayak dia tuh suka banget ngomong bahasa Inggris gitu. Terus kayak di awal tuh gue masih kayak ya udah gue ngeladenin lo deh gitu. Tapi sampai at one point kayak ngapain ya ini gitu. Kayak kita ngapain sih gitu. Kenapa kita harus pakai bahasa Inggris gitu? Iya nggak sih? Iya. Benar. Setuju. Kayak sempet juga ada di fase kayak meeting sama orang mana jiper gitu loh. Ya, anjir ntar gimana ini? Padahal sama-sama aja pertanyaannya, maksudnya intinya sama-sama aja. Secara teknis sama. Iya, terus kayak kalau misalnya ya dulu kalau gue jadi karena gue jadi masih staff level gitu, kalau kayak meeting sama vendor doang, maksud gue bukan bosnya gitu ya, vendor kayak dia sales gitu, terus dia kayak ya dia jualannya pakai bahasa Inggris kan. Nah itu tuh anak-anak gue tuh kayak udah jiper gitu, kayak kak ikut dong gini-gini. Padahal maksud gue harusnya dia malah yang jiper nggak sih, karena lo ngejual produk lo Dan ke orang Indonesia. negara kita kan? Iya. Iya. Kayak kenapa lo harus jiper? Kalau lo nggak ngerti ya lo bilang aja minta yang bisa bahasa Indonesia maksud gue. Iya sih. Iya nggak sih? Perlu lebih dilatih kali mental orang Indonesia. Kalau gue udah di tahap misalkan dari presentasi bahasa Inggris, ya gue bisa ngerti. Misalkan gue bisa nanggepin pakai bahasa Inggris, ya gue pakai bahasa Inggris. Kalau misalkan bahasa Inggris gue jelek, ya udah gue bodo amat. Iya. Kadang gue campur-campur juga. Dan Sometimes gue malah bilang, sorry I forgot the word in English. Let me check. Sesantai itu, gue udah di tahap sesantai itu gitu. Dan gak masalah banget Gak kan kayak masalah. gitu. Yang penting poin apa yang mau lu sampein nyampe gitu. Nyampe. Dan kultur itu tuh ya sampai sekarang tuh menurun tau gak? Itu dari internasional ke kini ya. Itu menurun kayak ke orang pulau misalnya, pulau lain, orang Palembang, PNS, ada orang pusat dari Jakarta, orang Jakarta mau datang, pada jiper tuh, padahal sama aja,
Kayak lo sama-sama lulusan kampus. Iya, kayak wah ini gimana nih besok ada orang dari Jakarta atau kayak misalnya dari Jawa kan, kayak ini dia ada orang dari pusat segala macam. Itu tuh sama Rin kejadiannya. Oh sama ya? Sama. Bahkan di Disambut satu gitu kan ya? negara gitu. Iya, kayak disambut. Padahal levelnya sama ya, Iya. sama-sama manajer nih. Wah, ini gimana nih besok manajer dari Jakarta datang nih. Gini-gini. sama aja. Ngeri gitu. Misal dia lulusan dari UGM misalnya, gua cuma lulusan Unsri gitu. Itu tuh ada berasa gap tau. Makin ke kabupaten turun lagi, makin sama. Silaunya tuh sama. Padahal ya orang-orang daerah kan pinter-pinter ya. Iya. Kayak orang Semarang gitu. Tapi kan nggak bisa nasional karena wah nggak lah itu orang Jakarta. Pernah nggak? Karena udah JPR duluan gitu ya. Sempet dulu. Secara ilmu, padahal secara ilmu belum tentu. Iya, iya. Kalau menurut gua itu. Oke. Makanya kadang yang terlihat banyak kok ini di publik ya belum tentu juga ada isinya. Maksudnya secara ini ya jabatan gitu-gitu. Oh, siapa emang yang enggak? Banyak. Dulu gue Karena juga privilege sempet beda-beda. gue juga sempet ngerasain jiper gitu sama orang-orang ibu kota. Iya kan? Yang gue tangkap waktu itu, Heeh. tuh gue ngelihat kayak orang Jakarta tuh kayaknya pinter-pinter ya. Tuh. Kayak pede-pede Turin. dari cara ngomongnya kayak pede. Jadi tuh ngebuat gua seorang daerah itu jadi kayak jiper. Gue mau tahu deh story lo, kenapa lo mau mengadu nasib di Jakarta? Gua ya karena di kerjanya di Jakarta kan. Ih, Sebenarnya kenapa? gue di Riau, sebenarnya gue di Riau. Di Riau tuh gue di Pulp and Paper kan. Dulu kerja di hutan lah, let's say hutan. Di Riau tuh berarti bener-bener lo dari Bandung tuh, Bandung terus langsung ke Riau. Dari Bandung ke Sydney dulu. Oh iya, sekolah dulu. Nah, sekolah habis itu gue ke Riau, ke Semarang dulu sempat 8 bulan. Oh, oke. Nah, jadi nggak ya emang ditariknya ke Jakarta ya udah ke Jakarta. Kalau gue ditariknya ke Surabaya mungkin ke Surabaya. Yang penting gue pergi dulu dari Riau. Karena hutan banget ya. Kayak hutan banget boy. Bahkan di komplek gue tuh ada monyet men. Di mana sih? Daerah mana sih? Pangkalan Kerinci sekitar 1,5 jam dari Pekanbaru lah ke arah Tenggara. Gue pernah dikejar monyet ya di Tenggara komplek. tuh arah Dumai gitu ya? Dumai ke atas, kalau saya ke bawah. Oh, lawannya. Ya. Kayak bener-bener hutan banget. Berarti boy. berapa tahun di Riau? 4 tahun. Ah, lama juga. Itu karena Covid kan. Kan 2019, 2020 kan Covid. Gue masuk ke Riau tuh 2018. Tapi Riau tuh tajir banget loh. Wah, Minyak. bener. Iya. Atas bawah itu minyak. Kebun duit semua, Rin. Duit semua. Bawah itu minyak bumi, atas minyak sawit. That's why semua pemimpinnya OTT mulu. Beh, baru 2 hari dilantik. Hampir semua yang ngejabat di sana masuk penjara. Iya, cek aja ada yang baru 2 hari dilantik. Tete. Itu duit di Riau itu ya maksudnya sumber daya alam tuh kelapa, sawit segala macam. Nggak ada yang di sampah. Jadi duit Pulp and minyak. Paper. Iya, bubuk. Tapi gue nggak pernah ke Riau sih. Riau gimana sih ininya? Kotanya Minyak. berantakan kalau gue ngelihat ya, kotanya itu Iya, berantakan. kecil. Terus kecil, terus banyak jalan berlubang, banjir. Loh katanya dan- kaya. Tapi kaya Kan dinikmat- mobil-mobilnya dinikmati, Pajero, bukan Fortuner. ya itu kan gitu. memang bukan orang lokal yang nikmatin pada akhirnya kan. Oh, orang Jakarta. Bahkan internasional. Internasional. Korporasi-korporasi gede gitu Iya. di sana. Ya let's say Chevron misalnya Chevron. segala macam, Pertamina, perkebunan gede-gede. Oh. Jadi pabrik kertas terbesar pertama dan kedua di dunia itu adanya di Riau loh. Oh zaman, iya. Zaman Pak Iya, Soeharto ya. Sinarmas itu terbesar pertama, kedua itu RGI, April produknya Paper Iya. One kalau. Sinarmas tuh sinar dunia. Itu diproduksi di Riau. Pekan Riau tuh gila, duit semua. Pertamina, mantan Chevron kan, sekarang diakuisisi sama Pertamina. Iya. Itu di Riau juga. Caltech Caltech. Chevron, Sempet nggak ya? Chevron. Nggak, kayaknya Caltech sempet nih. Caltech Perusahaan aku oil. nggak tahu kalau Caltech. Duit Belum semua. sawitnya. Sawit. Beh. 2/3 kawasan di sana tuh kayaknya udah punya swasta deh. Dulu kalau ini zaman kita itu kalau orang ada perantau dari mana? Riau. Orang kaya deh pasti. Pasti dia anak orang kaya. Tapi gue juga gitu. Kalau ada kayak perantau dari Palembang, orang kaya sih pasti nih. Enggak sih kayaknya. Oke. Ya udah, pertanyaan terakhir nih. Gue last one. Apa? Buat Handar dulu deh. Kan dia kan dari Ya. AI, machine learning dan lain-lain kan. Mungkin lo bisa ada nggak kasih tahu tools-tools yang berguna gitu. Karena kan kita taunya cuma ChatGPT Iya. doang gitu kan. Buat teman-teman pekerja di sana gitu, kayak lo harusnya punya tools apa sih gitu. Sebenarnya ya itu sih LLM ini si large language model ini salah satunya ChatGPT dan ada yang lainnya juga. Itu bisa banget ngebantu kalian untuk upskill.
Jadi let's say mungkin gue ngomongnya dari bidang software engineering dan data science dulu kayak. Ya. Lo bisa make itu machine learning model untuk bantuin lo ngoding misalnya, bikin jadi lebih efisien atau bahkan bikin kerangkanya dulu yang nantinya bakal lo finishing lah. Yep. Itu jadi salah satu skill yang gue rasa sih berguna banget ya untuk bisa kerja lo lebih efisien, lebih cepat. Dan tapi di satu sisi lo juga harus hati-hati sih karena kadang kayak gitu tuh bikin lo malas untuk mikir karena tahu iya, lo benar. gue mau bikin ini tiba-tiba udah code-nya tuh udah ke-generate semua dan itu jadi bikin malas mikir. Jadi harus sebenarnya kayak pisau Bermata bermata dua. dua, tapi ya kalau lo bisa memanfaatkan dengan baik tuh bisa jadi senjata lo untuk upskill karir lo lah. Dan ini juga sih mungkin satu lagi, kalaupun misalnya di Indonesia lagi tech winter, sebenarnya banyak opportunity di luar yang lo nggak harus pergi keluar gitu. Kalau misalnya lo masih mau stay di Indonesia, kerjaan remote tuh banyak banget sekarang. Dan dan lo bisa pakai itu tadi sih LLM tadi untuk bantu kerjaan lo bisa deliver lebih cepat dan dengan kayak gitu kan pasti juga akan lebih banyak klien yang mau pakai jasa lo kan. Itu sih yang mungkin jadi salah satu tips untuk mungkin terutama yang di bidang tech gimana supaya bisa tetap survive di tech winter dan ya ketidakpastian ekonomi saat ini. Buat gue itu tipsnya. Jadi menurut lo mending kerja di sini apa di luar? Tergantung. Itu tergantung individu yang mau dicari apa. Kalau enak kerja di sini gaji dolar ya sih. Betul. Makanya kalau remote worker kayak gitu tuh kalau yang gue denger gitu kadang even lu bisa 3 digit gitu. Tinggal di Indonesia tapi gaji lo 3 digit, gaji lo dolar 3 digit tiap bulan. Iya. Kalau di sini gitu tuh bingung ya kalau dolar naik Kalau di seneng sini- jadinya. Seneng. Kalau di sini bisa sih banyak yang nggak kerja tapi 3 digit. Masa iya sih? Nggak Banyak. Diperbutin 5 tahun sekali. Yuk terus. Kalau Bram, lo ada pertanyaan nggak? Lu dulu. Gue mau nanya sama Bram. Last questions. Sebenarnya sama teman-teman yang lain. Tapi kan lo udah banyak nih Semarang ke Riau, cowok ya. Sepenting apa buat cowok itu ngerantau kemana? Kayak lo kan udah kemana-mana nih. Nah itu tuh gue pengen tahu dari sudut pandang lo. Sepenting apa sih kalau buat kita anak muda cowok? Kenapa harus cowok sih? Ya, Kalau lebih- seksis. lebih ke cowok kan. Kalau gue nanya kan karena dia cowok. Sepenting apa ngerantau? Kalau lo stay di Semarang kan mungkin lo nggak bisa gini kan karir lo kan. Nggak ke podcast ini. Iya, iya bener kan, nggak ketemu. Gitu. Kemarin. Nah, sepenting apa kita tuh harus ngerantau gitu? Menurut gue buat cowok penting banget sih buat merantau. Karena di perantauan tuh kita kayak digodok gitu lah ya. Buat ngerjain semuanya hampir sendiri kan. Iya. Harus mandiri, harus belajar, melatih tanggung jawab juga. Gue di sini misalkan dibayarin orang tua, masa nilai gue jelek-jelek misalkan setuju. pas ini. Habis itu ketika kita kerja juga merantau kan kita nggak sama orang tua gitu loh, nggak tergantung sama orang tua kan. Nggak Kayak dibawa ketek orang tua Mandiri terus. ya. Iya, mandiri. Kayak gitu. Apalagi sampai ke luar negeri kan, maksudnya banyak yang bisa kita bawa pulang ke Bener. sini. Apalagi merantau di luar negeri kan. Gimana Iya. ngerasain kerja sama bos bule. Oh, Iya kan. Ya ketemu orang dari berbagai negara yang karakteristik Lebih aneh-aneh lagi ya? Iya, Iya, itu juga iya. ngajarin kita buat Penting banget bisa survive lah di dunia gitu. Iya, karena kan cowok kan fitrahnya kan jadi pencari uang kan, kepala betul, keluarga. Jadi harus tough, harus tangguh. ya. Gitu. Kalau lo nggak apa-apa. Iya. Nanti gue Cewek juga sama, juga harus tangguh, tapi tangguh di ini yang lain, bidang yang lain. Gue juga mandiri, nanti kan gue merantau. Bawa keluarga. Bawa keluarga sekeluarga-keluarganya. Mertua nyokap gue. Lu nggak merantau nih. Kayak pindah. Kalau hari ini yang lain harus nyesuaiin nama. Bukan dia yang adjustment, tapi keluarganya yang adjustment. Ya nggak apa-apa juga. Mungkin tuh fitrahnya cewek Iya. juga. Dilindungi, disayangi. Oke kali cukup, udah sejam lebih. Ya, thank you banget Thank udah you, mau nggak datang berasa. ke sini Thank you udah ngobrol-ngobrol. Udah diundang sini. Iya. Thank you, semoga sukses karirnya masing-masing. Amin. Apalagi ya. Udah kan? Ya, semoga makin banyak orang yang sekolah keluar terus membangun Indonesia. Dari manapun ya. Iya. Yep. Boleh, mau dari sini, dari luar. Kalau Betul.
Semoga juga ya itulah makin maju kita Amin, dengan amin. segala macam regulasi yang hari ini nggak pernah suka ini. Framing enggak guys. Pak. Oke, thank you ya. Thank you. Yo. Thank you. Thank you. Thank you. Ya.